Di sekarang ini posisinya aku sebagai pemberi, engkau sebagai penerima. Mana lebih besar pahalanya? Mana lebih besar pahalanya? Kita sama-sama makan. Yang mencari rezeki makan, yang tak cari rezeki juga makan. Tetapi posisinya yang mencari rezeki dia yang memberi, yang tak mencari rezeki dia yang diberi. Mana besar pahalanya? Maka aku lebih senang menjadi yang pemberi daripada yang diberi. Wah. Baru terbuka ya Mas Sofi. Oh iya. Jadi niat kita mencari rezeki bukan numpuk-numpuk harta, ya, bukan numpuk-numpuk harta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi ajma'in, ya fattahu ya alim ya razzaqu ya karim, iftah alaina futuhal arifin, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma amin. Hadis yang ke-45. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabu kasbil halali fariidatun ba'dal fariidah. Ya, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Talabu kasbil halali, talabu kasbil halali fariidatun ba'dal fariidah. Mudah kan ngapalnya? Talabu kasbil halali fariidatun ba'dal fariidah. Hadis riwayat Baihaqi. Mencari usaha yang halal atau rezeki yang halal adalah kewajiban setelah kewajiban. Mencari usaha yang halal adalah kewajiban setelah kewajiban. Kemarin minggu yang lalu kita baca hadis talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, mencari ilmu adalah fariidah, kewajiban atas semua orang Islam. Nah, sekarang ini mencari atau menuntut rezeki yang halal, usaha yang halal adalah kewajiban setelah kewajiban. Sekarang tolab. Jadi sebagaimana ilmu mesti ada tolab, ada usaha. Tidak akan dapat ilmu kalau kita nggak ada tolab, nggak ada usaha. Ya. Cukup doa saja. Ya Allah kasih ilmu ya Allah. Ya Allah kasih ilmu ya Allah. Doa tapi tak mau usaha, tak mau ngaji, maka ya tidak akan dapat, karena jalurnya Allah buat untuk dapatkan ilmu mesti tolab. Apa sih tolab? Menuntut, mencari. Begitu juga untuk dapatkan rezeki, jalurnya Allah buat mesti tolab. Hari ini kita sudah paham, tak mungkin dapat duit kalau nggak mencari, ya. Tapi kalau untuk ilmu, nah itu kurang paham itu, ya. Atau nggak ingat, ya. Apalagi masalah iman, ya. Kalau untuk agama, untuk iman cukup doa, tak perlu cari. Tapi kalau duit, kalau doa-doa gila kok namanya. Maka mencari rezeki ini mesti tolab. Ya. Dan ini perintah agama. Ingat apa ya? Jadi kita nih, Bapak yang mencari rezeki, berusaha, bekerja, capek-capek, letih-letih, mencari nafkah, ingat ini adalah perintah agama. Ya. Jangan kita lupa. Karena apa? Karena kalau kita ingat dan kita niatkan ini untuk menjalankan perintah, maka jadi pahala. Usaha kita ini jadi pahala, kerja kita jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah perintahkan, Nabi SAW anjurkan, hadis Nabi ya, untuk mencari rezeki yang halal. Kemudian kas, apa itu kas? Kas ini usaha. Nah, kemudian kita ngaji nggak bahwa yang diperintahkan oleh Allah itu apa? Belajar. Menuntut ilmu adalah kewajiban. Apa yang wajib?
belajarnya. Kalau pahamnya wajib nggak? Pintarnya wajib nggak? Hafalnya wajib nggak? Enggak. Belajarnya yang wajib. Nanti kalau setelah belajar paham nggak paham, pintar nggak pintar, dapat nggak dapat, terus Allah yang ngasih. Ya, itu terserah Allah. Maka begitu juga dengan rezeki yang halal ini, yang diwajibkan, diperintahkan dalam syariat mencarinya, bukan dapatnya. Itu hari ini salah paham. Ya, seolah-olah yang harus itu adalah dapatnya. Enggak. Itu adalah takdir Allah, ya. Terserah Allah itu. Siapa yang Allah kasih, berapa Allah kasih, itu terserah Allah. Dengan caranya apa, itu terserah Allah. Cuma Allah perintahkan kamu cari. Masalah dapat nggak dapat, berapa dapat, itu aku nanti tanggung jawab. Allah. Jadi bukan harus dapat, tapi apa kewajiban kita? Mencari. Maka kalau kita paham ini, kita tidak akan putus asa nanti. Lah usaha, lah capek, lah letih, tapi nggak dapat juga, masih miskin juga. Ya dong. Ya. Bapak tetap berpahala karena apa? Bapak menjalankan perintah. Bapak menjalankan perintah karena yang diperintahkan bukan dapatnya, tapi apa yang disuruh? Carinya, kerjanya itu yang disuruh. Jadi yang Allah hargai adalah prosesnya, bukan hasilnya. Maka agama kita ini agama yang menjalankan proses, bukan agama yang melihat hasil. Anak disuruh belajar, anak itu belajar di pondok, ya belajar agama. Tapi kok nggak paham-paham, saat bodohnya anak saya nih. Anak apa belum berhasil? Karena dia dalam proses. Ya, dapat nggak dapat, itu takdir Allah. Tapi kalau dia meninggal ketika belajar, walaupun ranking terakhir, apa Pak? Tetap fi sabilillah. Dihitung fi sabilillah. Masya Allah, luar biasa derajatnya itu. Ya, walaupun tidak ada yang hafal, nggak paham, ya. Apalah Ustaz yang ngomong nggak paham aku nggak. Tapi dia ikuti proses. Ngaji, tak ada bolos, ya, nggak ada minggat, dia ikut ngaji. Maka Allah pandang susah payah dia itu. Gitu juga Bapak mencari, nggak apa berusaha. Kok sering rezeki nggak dapat apa-apa. Lah usaha sungguh-sungguh sudah jalan proses, tapi nggak dapat. Ingat, yang Allah tuntut bukan hasil, tapi apa? Proses. Di mata Allah Bapak orang yang berhasil, walaupun tak dapat duit. Bapak berpahala di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang Allah pinta itu kita bekerja, Pak. Jangan jadi orang yang malas. Ya, jadi orang yang malas. Kerja. Tapi ingat, hasil bukan karena kerja kita. Hasil bukan karena kerja kita. Memang ada, ya, ada pepatah yang mengatakan hasil tidak mengkhianati proses, ingat, mengkhianati usaha. Betul. Tapi ingat, ini memang takdir Allah. Itu pepatah supaya kita semangat, tetapi itu bukan suatu keharusan. Kenapa? Karena Nabi Nuh, saya tanya Bapak, Nabi Nuh itu dakwahnya betul atau salah? Cara dakwah Nabi Nuh betul atau salah? Ya, ada yang bisa mengatakan dakwah Nabi itu salah metodenya. Ada yang berani? Seluruh dunia ya mengatakan metode dakwah Nabi itu benar sesuai dengan arahan Allah, proses dijalankan sesuai dengan perintah Allah. Tetapi hasilnya 950 tahun buat dakwah, yang masuk Islam ikut Nabi Nuh berapa? Sekitar 80 orang saja. Apakah gagal dia? Di mata Allah Nabi Nuh gak gagal, walaupun hasilnya sedikit, tetapi dia jalankan proses. Apakah dikatakan bahwa metode ataupun cara usaha Nabi Nuh salah? Enggak. Takdir Allah nggak dapat ya pengikut. Jadi kalau teori manusia nih Pak, ya bisa benar, bisa salah. Itu kan teori manusia. Hasil tidak akan menyalahi atau mengkhianati proses. Itu kan teori manusia. Tapi dalam agama Allah, Allah memandang kita jalankan proses, tapi tidak memandang kepada hasil. Hasilnya itu takdir Allah. Maka Bapak menjalankan proses, cari rezeki yang halal, taati perintah Allah tanpa melanggar larangan Allah, maka Bapak orang yang berhasil. Maka orang miskin, orang kaya, ya,
Orang yang dapat untung banyak, yang rugi dalam perdagangannya, kalau jalan proses beruntung di semua. Jadi Allah nggak zalim. Allah nih dia gaji cuma 3 jam Ustaz, tapi banyak untungnya. Saya ini kerja 20 jam masih juga rugi. Akhirnya ketimbul protes sama Allah, nyalahin Allah. Bapak salah paham. Ya. Di mata Allah, antara yang kerja 3 jam dengan yang kerja 20 jam itu bukan hasil yang menentukan, proses dia. Bisa jadi ya orang yang miskin tapi prosesnya benar lebih Allah cintai ketimbang orang yang kaya tapi dia prosesnya salah. Jadi tujuan kita hidup ini bukan dapatkan dunia. Ini apalah hasil keuntungan dunia ini. Tahu tujuan kita hidup? Dapatkan ridho Allah, ya enggak? Karena dengan usaha dunia saya ini, buka toko saya, usaha ya, mebel saya dan lain-lainnya, ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah, talabu kasbil halal. Mencari usaha yang halal ya, adalah kewajiban. Hadirin rahimakumullah, jadi orang Islam ini jangan malas ya. Ini untuk orang-orang yang menganggap bahwa lebih baik kita ibadah dapat rezeki yang mulia nanti. Boleh kerja-kerja, mati kerja-kerja. Nah, ini Imam pernah ya, Imam Syafi'i mengatakan rezeki itu datang ya, dengan memaksa. Jadi ada memang hadis mengatakan innal abda yatlubuhu rizquhu kama yatlubuhu ajaluh. Seorang hamba itu dicari oleh rizkinya sebagaimana ajalnya mencari dia. Jadi kalau bahasa kita mencari rezeki salah. Hakikatnya rezeki yang mencari kita. Ya, dalam Islam sebenarnya rezeki yang mencari kita, karena setiap hamba Allah yang lahir ke dunia ini siapa yang nyari rezekinya? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah yang menjamin rezekinya, tidak mungkin satu makhluk pun yang Allah biarkan tanpa rezeki. Setiap Allah ya, ciptakan satu makhluk, pasti Allah jamin rezeki dia. Maka rezeki sudah ada, rezeki yang ngejar kita. Bahkan dalam riwayat, dalam kasus Umar, aktsara mimma yatlubuhu ajaluh. Rezeki itu mencari kita lebih banyak daripada ajal mencari kita. Ya. Secapek-capeknya kita mencari rezeki, ketahuilah rezeki lebih capek cari kita. Seletih-letihnya kita mencari rezeki, ketahuilah, ingatlah bahwa rezeki lebih letih mencari kita. Maka Imam Syafi'i berpendapat, ngapain kerja-kerja? Kita kan dicari. Kata Imam Malik, gurunya, Syafi'i kerja. Untuk dapat rezeki, kerja. Ngapain kerja guru nih? Nah, ini debat antara murid dengan guru. Imam Malik ya. Jadi Imam Syafi'i ini setelah belajar sama Imam Malik terbuka pikirannya. Ya. Dulu Imam Syafi'i suka zuhud, tak suka dunia nih. Dia anggap bahwa kalau ulama berpenampilan mentereng, ya, penampilan baju bagus, itu bukan ulama, masuk itu awal-awalnya masuk Imam. Tapi ketika sama Imam Malik belajar, tengok Imam Malik itu setiap hari baju baru. Setiap hari baju baru. Imam Malik baju baru. Kenapa? Karena banyak yang ngasih. Banyak yang ngasih. Kalau nggak dipakai, kecewa dia ngasih kan. Maka dia pakai bajunya. Setelah pakai hadiah. Hari kedua pakai baju lain. Pakai hadiah. Gitu terus. Imam Malik ini tak pernah kayak miskin. Kaya terus nampaknya. Baju baru terus. Jadi setelah belajar dengan Imam Malik berubah. Mikir Maka kata Imam Malik, rezeki itu dicari. Enggak perlu Imam Syafi'i. Jangan cari. Rezeki cari gitu. Maka Imam Malik kan ya, dia orang yang mampu ya. Dia beli buah-buahan, kemudian dipanggilnya, Syafi'i makan buah-buahan ini. Ketika Imam Syafi'i makan, apa Imam Syafi'i? Apakah guru? Itu enggak? Aku tak cari, tapi datang buah-buahan padaku. Ini menunjukkan tidak benar. Dari aku benar, rezeki itu datang mencari. Tak perlu kita mencari rezeki. Rezeki datang cari kita. Aku tak mencari,
tapi buah-buahan datang. Imam Malik tersenyum. Betul Imam Syafi'i. Wahai Syafi'i, aku yang mencari. Aku yang mencari. Tetapi di sekarang ini posisinya aku sebagai pemberi, engkau sebagai penerima. Mana lebih besar pahalanya? Mana lebih besar pahalanya? Kita sama-sama makan. Yang mencari rezeki makan, yang tak cari rezeki juga makan. Tetapi posisinya yang mencari rezeki dia yang memberi, yang tak mencari rezeki dia yang diberi. Mana besar pahalanya? Maka aku lebih senang menjadi yang pemberi daripada yang diberi. Wah. Baru terbuka ya Syafi'i. Oh iya. Jadi niat kita mencari rezeki bukan numpuk harta, ya, bukan numpuk harta. Supaya kita menjadi penyalur bagi hamba-hamba Allah yang lain. Mana tadi itu? Jadi yang diperintahkan mencari bukan dapatnya, Pak ya, bukan dapat. Jadi kalau kita nggak dapat, lah cari nggak dapat, jangan kecewa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Aku yang penting jalankan perintah. Masalah hasil dapat nggak dapat itu terserah Maula, terserah Allah yang Maha Kuasa. Ridho dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini saya ada beberapa hadis di Kanzul Ummal tentang fadilah-fadilah mencari rezeki. Nah, ini untuk orang-orang yang malas cari rezeki ini, ya, yang malas kerja. Ya semangat. Ya. Man bata kalan fi talabil halal bata maghfuran lah. Yang pertama, barang siapa yang malam-malam letih karena tadi pagi siang capek mencari rezeki sehingga keletihan, maka dia tertidur dalam keadaan Allah ampuni dosa dia. Ada orang yang diampuni dosa gara-gara ibadah dia, tahajud dia. Ini orang karena letih tak tahajud karena mencari rezeki, maka sebab itu Allah ampuni dosa dia. Allah, insyaallah cari rezeki ya. Semangat hidup di pasar itu. Inna Allah Ta'ala yuhibbu ayyara abdahu ta'iban fi talabil halal. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala senang melihat hambanya letih dalam mencari yang halal. Allah senang melihat hambanya letih dalam mencari yang halal. Man lam yastahi min talabil ma'ash khaffat mu'natuh wa rakha baluh wa na'uma iyaluh. Siapa yang tidak malu mencari penghidupan, mencari rezeki, maka akan ringanlah bebannya, akan lapanglah pikirannya, dan akan diberi nikmatlah keluarganya. Masyaallah. La khaira fi man la yuhibbu jam'al mal minal halal, fa yakufu bihi wajhah wa yaqdi bihi dainah. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak menyukai mencari yang halal. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak menyukai mencari rezeki yang halal. Kenapa? Karena dengan rezeki yang halal itu dia bisa menjaga wajah dia, tak minta-minta. Menjaga wajah dari rasa malu, tak minta, tak ngemis, karena dia mencari rezeki yang halal. Dan dengan rezeki yang halal itu dia bisa membayar utang-utang dia. Kalau dengan malas cari rezeki, tak ada kebaikan dari dirinya. Akrama ma yakunul abdu ilallah ayatul dirhaman fala yaqdiru alaih. Orang yang paling dekat dengan Allah adalah orang yang mencari satu dirham, tapi dia nggak dapat. Ini dekat dengan Allah nih. Ya. Cari satu dirham, usaha, tapi dia nggak dapat. Ini dekat dengan Allah. Jadi orang-orang yang miskin, kira-kira sudah usaha nggak dapat, jangan sedih, dekat dengan Allah. Ya. Jadi dikasih banyak, alhamdulillah, ya sesuai dengan nafsu. Tak dikasih oleh Allah, sudah usaha, alhamdulillah, ini kesempatan saya dekat dengan Allah. Jadi nggak ada kamus-kamus yang nggak baik dalam orang muslimin. Semua baik semua, dikasih baik, tak dikasih baik juga. Innal ladzi yatlubu min fadlin yakufu bihi ayalah a'lama ajran minal mujahid fi sabilillah. Ajib ini. Orang yang mencari karunia Allah yang dengannya dia menjaga keluarganya daripada minta-minta, daripada mengemis, maka itu lebih afdal di sisi Allah, lebih banyak ganjaran di sisi Allah daripada mujahid fisabilillah. Dan juga ada riwayat yang mengatakan orang yang keluar dari rumahnya mencari rezeki yang halal adalah fisabilillah. Talabul halal, ini ya, mencari rezeki yang halal adalah fardhu, kewajiban di atas kewajiban setelah kewajiban. Ada lagi wajib ala kulli muslim, wajib atas semua laki-laki muslim.
Dan talabul halal jihadun. Mencari rezeki yang halal adalah suatu jihad. Nah, ketika zaman ya mungkin sekarang di Palestina jihad pakai pedang. Ya, jihad betul lawan musuh. Sekarang itu di Jambi ini tak ada jihad lawan musuh. Jihad kita talabul halal. Lalu apa? Jihadnya adalah cari nafkah. Anak-anak apa jihadnya? Belajar di pondok. Jangan dibalik. Yang di pondok ingin bekerja, yang bekerja ingin mondok. Terbalik zamannya. Jihad masing-masing. Man akala min kaddi yadi marra 'ala sirat kal barqil khatif. Masyaallah. Barang siapa yang makan dari usaha tangannya sendiri, ya, dia makan dari hasil usaha tangan dia sendiri, dia kerja, maka dia akan melewati titik yang sirat seperti kilat menyambar. Jadi kalau orang jaga salat 5 waktu, maka seperti kilat. Juga orang yang makan dari usahanya sendiri akan lewat seperti kalbarqil khatif, seperti kilat yang menyambar. Man akala min kaddi yadi nazarallahu ilaihi birrahmah tsumma la yu'adzibu abada. Barang siapa yang makan daripada usaha tangannya sendiri, maka Allah akan memandang dia dengan pandangan rahmat dan Allah tidak akan mengazabnya selama-lamanya. Man akala min kaddi yadihi halala futiha lahu abwabul jannah yadkhulu min ayyuha syaa. Subhanallah. Barang siapa yang makan dari hasil usaha tangannya sendiri akan dibukakan baginya pintu-pintu surga, dia masuk dari pintu yang dikehendaki. Ini hadis fadilah tentang mencari rezeki yang halal. Nah, jadi kita nggak malas lagi. Orang Islam bukan yang malas. Para sahabat itu hadirin mulia, mereka orang rajin-rajin, ya, orang yang rajin. Tapi kok mengapa sahabat-sahabat miskin, Ustaz? Banyak yang miskin. Mereka miskin bukan karena nggak rajin, bukan karena malas. Kita ini miskin karena malas, enggak. Tapi kalau sahabat itu miskin karena pilihan sendiri. Karena pilihan sendiri, dapat rezeki langsung infak semua. Dapat rezeki langsung infak. Sehingga untuk makan buka puasa pun lupa dia. Aisyah, gak tinggalkan untuk buka puasa. Astagfirullah, lupa saya puasa hari ini. Sehingga untuk buka puasa pun gak ada apa-apa untuk dibeli. Untuk makanan. Infak. Jadi miskin mereka karena mereka pilih sendiri, bukan karena mereka malas. Nah, kemudian yang diperintahkan oleh syariat, yang dalam fadilah ini semua, ya, adalah mencari yang halal. Ingat, yang halal. Kita ini kerja untuk apa? Untuk cari rezeki yang halal. Jangan sekedar dapat duit. Nah, ini harus diubah otak kita, di benak kita nih, ya. Bukan untuk dapat duit, tapi untuk dapat yang halal. Itu yang Allah perintahkan. Itu menjadi syariat. Mencari rezeki yang halal. Sekarang apa? Apa? Ya. Halal haram hantam, enggak? Jangankan yang halal, yang haram baik susah. Jadi orang hari ini seperti yang enggak takut dengan yang haram tuh. Enggak peduli, halal haram itu enggak peduli dia. Masya Allah. Nah, kita dalam mencari nafkah, mencari rezeki harus hati-hati betul, ya. Jangan sampai sedikit pun yang haram masuk dalam rezeki kita, dalam makanan kita. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih, kata Nabi. Semua daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka api neraka layak untuk daging itu. Di tempat itu di neraka. Ya Rabbi. Orang dahulu, Pak, ya, istri-istri, anak-anak perempuan, ya, mendorong suaminya, mendorong ayahnya untuk keluar cari nafkah. Sebelum keluar pintu rumah, diingatkan, Pak, wahai suamiku, ingat, kami perlu makan, tapi kami siap untuk lapar, tapi kami enggak siap makan yang haram. Nah, itu Bu, ya. Kami siap untuk lapar, tapi jangan kasih kami makan yang haram. Kami lebih memilih lapar daripada makan yang haram. Jadi bapaknya di luar pikir dia, daripada saya ambil yang haram, istrinya enggak siap makan yang haram. Jangan sampai masuk ke mulut kami ini satu suap dari makanan yang haram. Itu ya. Penting kita jaga betul muamalah kita dari makanan yang haram ini. Kan Nabi SAW mengatakan kan, kalau satu orang safar,
ya, panjang perjalanannya, kusut bajunya, kotor berdebu, thumma yamuddu yadah ila sama, kemudian dia menaikkan tangan dia ke langit berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, doa. Famat'amuhu min haram, famashrabu min haram, malbasu min haram, fa anna yustajabulah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana Allah kabulkan doa-doa dia? Sudah mujahadah, susah payah, ya. Tapi dia tumbuh dari makanan yang haram, maka Allah akan terima doa-doa dia. Nah, ini Pak, bahaya kita makan yang haram. Hati-hati dengan muamalah kita, bersihkan muamalah dari yang haram. Karena perintah Allah agama bukan dapatnya, bukan duitnya, tapi apa? Halalnya itu. Kulu minat thayyibat, halal, ya. Makanan yang bagus dan halal. Jadi mencari usaha yang halal. Jangan sampai kita tidak peduli dengan yang halal haram ini. Nah, itu perlu belajar, Pak ya, perlu belajar. Menimbang bagaimana ya, muamalah ya Rabbi, riba, masalah riba. Biarlah miskin, biarlah susah gitu, biarlah sedikit, ya penting halal, murni halal. Daripada banyak tapi bercampur dengan riba, banyak tapi bercampur dengan yang haram. Ya, nafsu semua, yang nafsu, apalah harta dunia ini kan. Sampai di mana kita pakai, Pak, kita nikmati. Tapi habis itu, apa kata Sayyidina Ali? Halaluha hisab, haramuha azab. Dunia ini halalnya dihisab, haramnya diazab. Yang halalnya dihisab, nanti Allah tanya di akhirat, dari mana dapat? Masih dihisab nanti yang halal. Yang haramnya diazab. Jadi semoga Allah jaga kita daripada yang haram ya. Orang dahulu menjaga diri dari rezeki yang haram itu seperti orang sakit menjaga diri dari air. Orang yang sakit ya, yang tak bisa kena air, dia akan jaga diri dia jangan terkena air. Begitulah kehati-hatian orang dahulu menjaga dari rezeki yang haram itu. Jadi kita cari rezeki untuk apa, Pak? Supaya kita jangan makan yang haram. Supaya anak istri kita jangan makan yang haram. Terjaga kita dari minta-minta. Jangan sampai kita minta-minta. Itu batasannya, Pak. Jadi kita mencari rezeki bukan untuk numpuk harta sampai 7 turunan. Ya sabu annama lahu akhlada. Dia mengira harta dia banyak dapat membuat dia kekal hidup selama-lamanya, enggak, ya. Kita mencari rezeki supaya diri saya, istri saya, anak saya jangan minta-minta. Nah, ini batasan, ya, Pak. Enggak harus kita harus punya mobil, punya rumah, enggak. Jangan istri saya, nah itu dikasih sama istri anak kita, jangan minta-minta. Kalau mau minta sama Allah, minta sama Allah. Tahan mulut dari minta kepada makhluk. Tahan mulut dari mengeluh kepada makhluk. Ya, mengeluh, minta, ngadu sama Allah. Barang siapa yang punya hajat, selama 3 hari dia kelaparan, ya, dalam hadis, 3 hari dia perlu makan. Dia tidak mengadukan masalah dia kepada makhluk satupun, hanya sama Allah. Hanya 3 hari dia bersabar. 3 hari dia bersabar tak mengadu sama pada makhluk. Hanya sama Allah dia adukan, aku lapar ya Allah, tidak ada makanan. Ya, maka selesai ujian dia 3 hari itu, Allah akan menjamin rezeki dia setahun. Allah akan mencukupi dia selama setahun. 3 hari begitu bersabar, tak ngeluh sama mertua, tak ngeluh sama tetangga, tak ngadu di WA, apa yang di status, susah hidup. Ini ngadu nih status WA nih kan. Tak ngadu, subhanallah. Hanya Allah yang tahu kesusahan dia. Maka Allah akan cukupkan di selama setahun. Nah, doanya. Talabu kasbil halal, mencari rezeki yang halal, fardhatun ba'dal fardhah, adalah kewajiban setelah kewajiban. Ingat, kewajiban setelah kewajiban. Maknanya apa? Bukan kewajiban utama. Ada kewajiban yang lebih tinggi daripada itu lagi, sholat, puasa. Jangan sampai gara-gara mencari rezeki yang halal kita enggak sholat.
Kenapa? Kewajiban cari rezeki, kewajiban setelah kewajiban sholat. Jadi kewajibannya di bawah kewajiban sholat. Hari ini kita kan ada alasan. Aku juga cari rezeki. Ini kan perintah Allah juga. Ini wajib juga cari rezeki. Pak sholat Pak. Ini wajib juga. Masya Allah. Dia tinggalkan sholat gara-gara cari rezeki. Dia nggak puasa gara-gara apa? Cari rezeki. Alasan. Padahal hadis yang mengatakan fardhu, kewajiban setelah kewajiban. Jangan sampai kewajiban satu ini, cari rezeki ini, mengalahkan kewajiban sholat, mengalahkan kewajiban puasa. Nah, ini, masya Allah, hati-hati ya, hati-hati. Kewajiban setelah kewajiban. Jadi orang-orang yang kaya di zaman sahabat itu, mereka tidak meninggalkan satu pun kewajiban. Bahkan mereka mengerjakan semua yang wajib, yang sunnah. Ya. Sehingga orang-orang miskin di zaman sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Orang-orang kaya dari golongan kami memborong pahala, Kami sholat, mereka sholat. Kami tahajud, mereka tahajud. Kami baca Quran, mereka baca Quran. Kami puasa, mereka juga puasa. Semua amalan kami mereka amalkan. Tapi mereka bersedekah, kami miskin, tak ada sedekah. Mereka mampu haji umrah, kami miskin, tak mampu haji dan umrah. Mereka zakat, kami tak ada bayar zakat. Mereka lebih daripada kami pahalanya. Maka Nabi SAW mengatakan, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itu adalah karunia Allah, Allah berikan kepada hamba yang Allah kehendaki. Ya. Masya Allah ya. Jadi kita mencari rezeki, apa niat kita selain menjaga diri kita, keluarga daripada minta-minta, juga kalau lebih maka untuk hamba-hamba yang lain, serahkan kepada yang lain-lainnya. Ya. Jadi siapa yang kaya Pak? Abdurrahman bin Auf. Siapa lagi? Utsman bin Affan. Enggak, ini sahabat-sahabat yang kaya kan? Nah kalau kita baca sirah-sirah, mereka kaya karena apa? Terkenal kaya Abdurrahman bin Auf bukan karena rumahnya bagus. Terkenal kayanya Utsman bin Affan bukan karena perabotnya yang mewah, kendaraannya yang mahal. Enggak, mereka kaya apa tanda-tanda kaya? Tanda kayanya para sahabat sedekahnya. Mereka terkenal kaya karena sedekahnya banyak. Hari ini apa yang dibilang kaya oleh masyarakat? Ya rumahnya bagus. Kalau kita lihat baca sejarah, rumah Utsman dengan rumah yang miskin, sama rumah mereka. Pakaian Sayyidina Utsman dengan pakaian yang lain, sama. Coba caping juga. Siapa ada? Sayyidina Utsman berpakaian bertambal-tambal. Sayyidina Utsman bukan orang kaya. Makannya juga sama. Jadi orang kaya, iya kayanya dia nampak di mana? Nampak ketika sedekah. Nah, ini orang kaya nih, sedekah banyak. Hari ini kita kan enggak terbalik kan? Yang kaya nampak di rumahnya, di kendaraannya. Kita belum tahu, mungkin hutang itu mungkin. Enggak, belum itu kaya lagi. Yang kaya sesungguhnya nampak di sedekah dia. Masya Allah. Sehingga Nabi ketika perang Tabuk, Sayyidina Utsman infak, ya. Maka kata Rasulullah SAW, ma dharra li Utsman ma amila ba'da hadza. Begitu senang Nabi dengan infaknya Sayyidina Utsman ketika perang Tabuk, apa yang dibuat Utsman setelah ini tak akan memudaratkan dia, tidak akan memudaratkan dia. Tidak ada apa-apanya bagi Utsman apa yang dibuat setelah ini. Maknanya pahala hari ini mencukupi sudah. Luar biasa itu. Nabi begitu senangnya dengan infak Sayyidina Utsman ketika perang Tabuk. Banyak. Ramin Auf juga. Subhanallah. Jadi kita berusaha untuk mencari yang halal, tujuannya supaya kita dan keluarga kita terhindar daripada minta-minta dan mati tanpa bawa utang, ya, bayar utang. Nah, ini kerisauan Pak ya, kerisauan kita jangan sampai meninggal dunia utang masih belum dibayar. Nanti terhalang masuk surga nanti. Kemudian kalau lebih maka lebihnya untuk orang lain. Coba kita niatkan Pak ya, tetap semangat. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Hadis berikutnya 46. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Ya, kita baca Pak. Khairukum
man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Sebaik-baik kalian. Nah, ini Rasulullah mengatakan sebaik-baik kalian, berarti tidak ada yang lebih baik dari orang ini. Siapa yang terbaik? Yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Berbahagialah kalau orang-orang yang sibuk dengan Al-Quran, belajar dan mengajar. Kita bagaimana? Kita bisa juga ya, luangkan waktu untuk ngaji Quran ataupun belajar ilmu Al-Quran. Apakah belajar cara baca, belajar tajwid, atau ngapal, atau belajar tafsir, ya, apa-apa ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran kita belajar. Ya. Atau kita ajarkan anak kita. Nah, untuk mengajarkan anak nih, ya ibu-ibu, ya, ingat untuk mengajarkan anak kita Quran itu enggak mesti mondok dulu. Banyak ibu-ibu beralasan, berpendapat, aku kan bukan anak mondok, bukan anak pondokan, aku tak ngerti, Ustaz. Gimana ngajarin anak Quran? Enggak, ya, anak kita kecil-kecil ya, umur 5 tahun, 6 tahun itu, jangan kasih ke ustaz, jangan kasih ke guru lain. Ibu lah ngajarkan. Supaya ibu dapat hadis ini. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Kalau lah besar dia ibu ngajarin, mungkin ibu malu mungkin. Dia lebih hebat lagi. Mumpung masih kecilnya lah. Jangan kasih anak kita umur 5 tahun kata-kata ngaji Quran ke yang lain. Kita yang ngajarin dia. Supaya apa? Dapat hadis ini. Aku orang yang mengajarkan Al-Quran. Walaupun muridnya adalah anakku dewe. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Belajar Quran dan mengajarkannya. Akulah berat mengajar Quran ya untuk anak-anak nih. Alif, ba, ta. Kenalkan huruf pada anak-anak kita. Ya. Jadi kata gimana kan? Satu orang ya ustazah mengatakan, kalau tidak mau mengajarkan anak Al-Quran, jangan punya anak. Nah, ini keras ya. Kalau tak mau mengajari Quran pada anak sendiri, jangan punya anak. Nah, ini kendala kita hari ini ya. Kita anggap nafkah ilmu agama, mengajarkan Al-Quran ini adalah tugas ustaz. Enggak ya. Untuk dasar pertama sekali orang tuanya. Walaupun kita hanya, jadi kata ulama ya, guru tuh lebih dulu dari murid sehari cuman. Ya, enggak harus bertahun-tahun, sehari. Misalnya hari ini, besok kita mengajar nih. Kita belum tahu, hari ini belajar, besok ngajar. Hari ini belajar, besok ngajar. Ibu mau ngajari anak, ya enggak mesti mondok dulu ya. Belajar hari ini sama ustazah. Belajar mana sama ustaz, belajar. Nah, besok ngajar anak. Jadi guru itu hanya lebih dari murid sehari cuma. Intinya itu hadirkan di hati kita keinginan dulu, ingin ngajari anak. Apa caranya? Caranya berikan waktu ya. Jangan sibuk di dapur, sibuk di sumur, sibuk di kasur. Nah, ini ibu ya. Berikan waktu sama anak, duduk sama anak. Kalau kita duduk sama tetangga, ngomong-ngomong, rumpi, berjam-jam betah enggak? Sama anak 10 menit deh, mulai emosi naik, enggak? Duduk sama anak ya, sabarkan diri duduk sama anak. Nah, namanya anak ya. Ada yang ngatur, Ustaz, anak saya ini kalau duduk sebentar ya sudah gini-gini. Ya namanya anak-anak ya. Kalau mau serius bukan anak, bukan nama anak-anak ya. Tapi yang penting ibu duduk. Ibunya duduk sama anak. Walaupun anaknya sebentar lari ke sana, nanya lagi, ibu ini ya, ingin mengalihkan tujuan, enggak? Nah, tak ada hubungannya, tak masalah. Penting kita duduk sama anak. Jadi adalah waktu, masa tak ada waktu 10 menit. Ya, insyaallah ya, kita niatkan untuk ajar ke anak-anak kita nih, Pak. Jangan langsung diserahkan kepada orang lain. Biar dia belajar merasakan bagaimana menjadi murid dari ibunya, menjadi murid daripada ayahnya. Mungkin ibu mungkin bisa yang payah ini bapak bapaknya yang payah ini. Ya, ibu bisa ngajari anaknya. Iya Pak. Nah, kalau seandainya ibu-ibu ngajarkan anaknya,
Minimal bapak seminggu sekali deh. Seminggu sekali deh. Tak bisa, sebulan sekali. Jangan sama sekali enggak. Oh itu kan tugas ibu. Aku cari duit. Innalillahi. Ya. Kasih waktu untuk dapat hadis ini. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, dan mengajarkan Quran, belajar dan mengajar. Luangkan waktu, kalau enggak bisa setiap hari, seminggu sekali. Bapak sebagai pengeceknya, ya, penilainya, pengetesnya. Selama seminggu ini apa yang kau baca dengan ibu? Biar bapak dengar, biar bapak dengar. Insyaallah Pak ya. Jadi suami istri bekerja sama dalam membentuk anak. Anak lebih berkesan kalau saya lihat anak-anak yang bisa ngaji di rumahnya, kan di rumahnya itu lebih bagus hasilnya ketimbang dia ngaji sama ustaz lain. Ini pengalaman kami di pondok, anak-anak yang karena bisa ngaji Quran, bisa baca Quran karena hasil didikan rumah itu lebih bagus hasilnya, lebih enak ya, dipoles lagi, dikembangkan ketimbang anak-anak yang ya langsung sama ustaz lain. Ini penting sekali kita suami istri sepakat ya menjadi anak dari kecil. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah, yang belajar Quran dan yang mengajarkannya. Niat untuk sampai mati kita dalam hadis ini sehingga kita tergolong hamba-hamba Allah yang terbaik. Ya. Belajar Quran dan yang mengajarkannya. Berikan waktu untuk Quran. Jangan sampai kita tak ada waktu untuk Quran. Apa? Quran mengatakan, ya Allah, Rasul mengatakan, waqala Rasul ya Rabbi inna qawmi takhadul Qur'ana mahjura. Rasul mengatakan, ya Allah, kaumku meninggalkan Quran ya Allah. Kaumku, surah Al-Furqan. Ya Allah, kaumku meninggalkan Al-Quran. Ya, sehingga tidak ada waktu, sibuk cari rezeki tadi, terlebur halal, sibuk cari rezeki, tak ada waktu untuk Quran. Jangan untuk belajar, jangan untuk ngajar, untuk baca pun kita nggak ada waktu, untuk melihat pun kita nggak ada waktu. Ya Allah, ya 24 jam Allah kasih kita waktu sehari semalam, tak tersisa, tak ada kita luangkan barang 5 menit saja untuk melihat Quran, melihat Al-Quran. Emang nafsu apa? Syaitan tuh luar biasa lah. Sebentar buka Quran langsung ngantuk. Ya, betul luar biasa ya. Godaannya baru sebentar lahir gak semangat ya. Luangkan waktu untuk belajar terjemahan ya. Selama ini mungkin kita ngaji tapi kita tak ada usaha untuk nambah mengetahui arti daripada Quran. Buka terjemahan, baca ya. Ini Quran adalah surat cinta dari Allah. Surat cinta dari Allah. Kalau kita dapat surat cinta dari kekasih kita, apa yang kita buat? Penasaran kan? Penasaran. Ada kita punya seorang kekasih, ya, tinggalnya di luar negeri. Tulis surat cinta, bahasanya bahasa India. Jadi apa Bapak buat? Acu tak acu? Enggak. Pasti berusaha bagaimana, apa artinya nih ya, apa artinya nih, ini baru surat cinta dari manusia, kita penasaran apa artinya. Masa surat cinta dari Allah kita nggak penasaran ya, surat cinta dari Allah untuk hamba-hambanya yang Al-Quran kita nggak penasaran. Sampai sekarang kita nih masih banyak nggak tahu arti Fatihah, jujur ya Pak ya, 40 tahun umur masih belum hafal arti Al-Fatihah, padahal dibaca setiap rakaat. Ya, kita ini nomor 2 kan Al-Quran. Ya. Quran nggak penting bagi kita nggak. Masa dalam sholat dibaca setiap rakaat masih nggak ngerti artinya dan nggak peduli lagi, nggak ngeh lagi, tak ada keinginan untuk belajar. Pak ya, kalau maafkan kita insya Allah. Kau ada pertanyaan? Tinggal amalkan insyaallah. Semoga Allah SWT berikan kepada saudara kita di Palestina keamanan, kecukupan, kesehatan, keberasaan, aman. Allah SWT angkat semua musibah mereka, Allah mudahkan semua urusan mereka,
Allah sembuhkan yang sakit. Allah Subhanahu wa taala jaga mereka dari semua penjuru. Allah menangkan mereka dari orang-orang Yahudi. Allah menangkan dari beberapa musuh-musuh mereka. Ala hadhihi niyyah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya qawiyyu ya matin ya mu'allima Sulaiman 'allimna ya mu'allima Ibrahim 'allimna. Allahumma fahimna Sulaiman fahimna. Allahumma tathbitan katathbit Musa. Allahumma ta'idan kata'id Khalid. Allahumma nasra kama nusira Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin. Allahumma qdi hajatahum. Allahumma shfi maradahum. Allahumma astur uyubahum. Allahumma rfa' darajatihim. Allahumma ansurhum ala aduwwika wa aduwwihim ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.